Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saat ini Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal motor Mariam Indah terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai dan menewaskan 1 penumpang. Pemerintah belum menyelesaikan hak lahan masyarakat lokal. Sejumlah warga menyegel akses jalan di hunian tetap 2 Tondo. Kasus malaria meningkat tajam di Kabupaten Parigi Motong dan kini mencapai 190 kasus. Kebakaran menimpa kapal motor Mariam Indah di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu dini hari. 1 penumpang dilaporkan tewas, sejumlah anak buah kapal terluka dan 2 anak buah lainnya masih dalam pencarian. Musibah kebakaran terjadi Sabtu dini hari. Kapal tersebut berada sekitar 1 mil laut dari pelabuhan Luwu, Kabupaten Banggai. Kapal mengalami mati mesin hingga terbakar saat perjalanan menuju Taliabo, Provinsi Maluku. Tim SAR yang menerima laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan evakuasi. 1 penumpang bernama Laanto meninggal dunia, sedangkan 2 penumpang lainnya diketahui bernama Alami dan Hamid masih dalam pencarian. Korban meninggal dunia dan selamat langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Luwu untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara petugas terus melakukan upaya pemadaman hingga pukul 4 dini hari dengan bantuan tugboat milik Pertamina. Namun karena muatan kapal berisi kopra sehingga api sulit dipadamkan. Hari ini Sabtu 13 September 2025, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KN SAR Wisma. Dalam hal ini serider KN SAR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Harapan kami semoga kedua korban dapat segera ditemukan. Hingga Minggu pagi, petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 penumpang yang dilaporkan hilang. Pencarian korban juga melibatkan masyarakat dan nelayan setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya kapal tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Akses jalan masuk hunian tetap 2 di Kelurahan Tondo, Kota Palu disegel sejumlah warga. Mereka kesal karena persoalan lahan di lokasi itu tak kunjung tuntas. Penyegelan ini menjadi kelanjutan aksi warga yang sebelumnya menyampaikan aspirasi ke sejumlah instansi pemerintah. Warga menilai pemerintah belum menepati janji terkait penyelesaian hak lahan masyarakat lokal saat pembangunan Huntap dimulai. Mereka menegaskan penyegelan akses Huntap merupakan peringatan keras agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum. Tapi sampai selesai pembangunan, jangankan kaplingan, patok saja di titik untuk masyarakat itu sampai saat ini tidak ada. Kami desak lagi, Pak, bagaimana ini? Jangan sampai saya katakan ini akan menjadi bom waktu bagi masyarakat kami dengan masyarakat Huntap. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi konflik antara masyarakat Huntap dengan masyarakat Tondo? Karena kenapa? Ini karena persoalan masalah kebutuhan masyarakat. Yang bertanggung jawab di sini adalah negara dan pemerintah. Nah, ketika kami desak, janjinya sebelum diserahkan kunci Huntap maka akan diserahkan sudah kaplingan atau diserahkan sudah sisa lahan ini untuk masyarakat Tondo. Tapi sampai saat ini diserahkan kunci kami tidak tahu. Sudah masyarakat ada semua di sini, sudah terbentuk semua RT-nya. Sementara itu, Ketua RW setempat yang juga tinggal di Huntap terkejut dengan adanya penutupan tersebut. Ia memahami tuntutan warga Tondo, namun mengingatkan ribuan penyintas bencana yang telah direlokasi di Huntap 2 membutuhkan akses jalan untuk beraktivitas sehari-hari. Ada klaim atas lahan ini, kami tidak tahu menahu masalah lahan itu, kita tidak tahu. Apalagi warga di sini tidak ada mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kami bertanya-tanya, kok kenapa kami dipindahkan di sini tanpa ada status kejelasan yang jelas dari pemerintah.
itu yang paling utama. Terus kami kalau seperti begini terus aktivitas kami warga di sini ini kan sudah mulai menata kehidupan baru. Bagaimana kalau menata kehidupan baru ini tentunya punya fasilitas akses keluar masuk. Kalau ditutup seperti ini kan kami juga gimana ya? Kira-kira seperti apa Bapak tanggapan Bapak? Apalagi di sini ini bukan cuma 1-2 orang tinggal ya, karena di sini mungkin ribuan Pak. Sebagai korban bencana yang direlokasi, ia tidak memilih tinggal di wilayah tersebut. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat agar polemik antar warga Tondo dan warga Huntap dapat ditemukan solusi terbaik. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah operasi Kabupaten Poso mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut berupa pakaian, seragam sekolah hingga pakaian sholat. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh personel Satgas Madagoraya kepada anak-anak di wilayah operasi seperti Desa Tabalu, Masamba, Taman Jeka, dan Kalora. Polisi menyambangi satu persatu rumah warga yang memiliki anak-anak sekolah. Pemberian bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yang tinggal di wilayah operasi. Apalagi banyak di antara mereka yang putus sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan. Orang tua anak-anak senang dan menyambut hangat bantuan yang diberikan polisi tersebut. Bantuan dinilai dapat meringankan kesulitan ekonomi warga. Untuk Pos Madagoraya, terima kasih banyak atas sepatunya untuk anak kami Reva. Semoga Bapak Polisi semua selalu diberikan kesehatan, tetap memberikan pengayoman masyarakat yang baik. Selain memberikan bantuan perlengkapan sekolah, personel Satgas Madagoraya juga memberikan imbauan kepada warga agar tetap menjaga suasana keamanan di wilayah operasi yang kini semakin aman dan damai. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.